Halo Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Apa kabar seluruh jemaat HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama ambil waktu yang baik. Kita mau siapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu mari kita sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau teramat baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang besar bagi hidup kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan, setiap yang mendengar, setiap menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami semua ada Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Kami semua siap menyembah Tuhan, itu semua karena tuntunan Roh Kudus bagi hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua mau masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati pikiran kami, biar kami hanya terfokus, hanya tertuju pada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari.
berada di dalam hadirat-Mu. Ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sama-sama kita katakan, berada di hadirat-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu penuh Yesus. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya, besar setiamu Tuhan Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Mari semua yang menyaksikan tayangan ini, mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Nyatakan kasih-Mu pada Tuhan, nyatakan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Jangan pernah engkau malu, jangan pernah engkau malu untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa padamu. Oh haleluya, sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Dia sumber kemenangan, Dia sumber keselamatan.
la sekala la basei rabe ke hartiara basakara ya la 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 ola basiki ne ria basei kina bandara sela la 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 Allah yang baik, Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna. Haleluya. Nyatakan kasih Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan. Jangan ada yang terselubung dalam hatimu, tapi nyatakan itu pada Tuhan. Ungkapkan perasaan syukurmu pada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jangan pernah engkau takut. Jangan pernah engkau takut karena Tuhan menyertai engkau. Jangan pernah engkau bimbang, sebab Tuhan selalu menolongmu. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberikan engkau kemenangan. Oleh sebab itu jangan pernah kita khawatir akan keadaan apapun itu. Situasi apapun itu tidak akan pernah membatasi kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak akan pernah membatasi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat satu lagi ini dengan penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
percaya Tuhan, kemenangan itu terjadi. Kemenangan itu terjadi di setiap rumah tangga. Kemenangan terjadi setiap bagi yang mendengarkan tayangan ini. Kemenangan terjadi bagi setiap yang menaikkan syukur mereka. Setiap doa-doa mereka terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan diluputkan Tuhan dari serangan-serangan iblis Tuhan. Dari rancangan-rancangan iblis yang mematikan kami, yang mematikan iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir dimanapun setiap yang mendengarkan tayangan ini. Engkau hadir, Roh Kudus Engkau melawat hidup mereka. Hamba percaya Bapa, sukacita damai sejahtera selalu menjadi hidup bagian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap telinga yang mendengar. Engkau mengurapi setiap mata yang melihat. Engkau mengurapi Bapa setiap hati dan pikiran. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan firman-Mu, Tuhan mau katakan pada mereka Tuhan, biar itu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom HCC Family yang diberkati Tuhan. Saya yakin sepanjang hari ini kita ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Selamat menyaksikan tayangan Worship from Home edisi doa malam hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini akan diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, bahkan diubahkan Tuhan melalui Roh Kudus yang mampu menjamah Bapak Ibu Saudara. Nah, doa malam kali ini saya akan membahas tema 153. Tema 153 ini saya sudah menyampaikannya di Worship from Home edisi Saat Teduh. Tapi kali ini saya mau menyampaikan kembali dengan pesan yang berbeda. Saya yakin setiap orang yang menciptakan suatu benda pasti menginginkan hasil produksi yang memiliki kualitas bagus dan kuat. Semuanya itu ditentukan oleh apakah sang kreator memiliki pengetahuan yang kuat untuk membuat benda tersebut. Apakah sang kreator memiliki keinginan kuat dalam memproduksi benda tersebut. Dan apakah barang yang dihasilkan sang kreator memiliki kualitas yang bagus. Semua itu ditentukan oleh yang saya sebutkan tadi. Nah, berbeda halnya dengan seekor binatang. Saya ambil contoh seekor singa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah menonton channel Animal Planet di televisi Bapak Ibu Saudara, di mana saat musim kawin singa betina ingin mengetahui singa jantan mana yang paling kuat, sehingga sang betina membuat para singa jantan bertarung dan berkelahi sampai terluka dan berdarah-darah demi mendapatkan sang betina. Mereka harus bertarung, berkelahi, dan singa betina pada akhirnya hanya memilih yang kuat. Singa betina hanya akan memberi gelar pemenang hanya kepada singa yang kuat. Hal yang menarik, kenapa hal itu dilakukan? Karena sang betina tidak mau menerima suatu hal yang lemah dari sang jantan. Karena the female doesn't want to produce something weak. Karena
sang betina tidak mau memperanakan anak yang lemah, seekor singa yang lemah. Itu sebabnya sang betina perlu memiliki singa jantan yang kuat. Dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan tentunya, hal yang sama Tuhan mau. Dia mau kita mengenalnya dengan baik. Dengan cara berjuang, membangun keintiman dalam Tuhan, membangun mezbah penyembahan kita dalam Tuhan. Dan dia mau agar kita tidak memiliki satu hal yang masuk dalam kehidupan kita yang justru melemahkan iman kita. Yesus mau kita menerima segala hal yang kuat yang dari Tuhan. Contohnya, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus menguatkan iman kita harus menenangkan jiwa kita dengan penyembahan, dengan puji-pujian, kita berdoa. Hanya dengan itu saja kita dapat memiliki kekuatan dari Tuhan. Karena firman-Nya berkata, di luar aku, kamu, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita lemah, kita gak kuat. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Tuhan mau kita memproduksi, mengeluarkan, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan share dari Injil Yohanes 21 ayat 3 sampai ayat 4. Terlebih dahulu saya bacakan. Begini firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Simon Petrus berkata pada teman-temannya, "Aku mau pergi nangkap ikan." Dan teman-temannya berbicara, "Aku akan pergi sama kamu. Kita akan nangkap ikan sama-sama. Ayo kita pergi nangkap ikan sama-sama." Mereka pergi dengan apa yang mereka miliki. Ayat ketiga berbicara tentang mereka mengandalkan kemampuan, keahlian yang mereka miliki, tanpa mengandalkan Yesus, tanpa mengandalkan Tuhan. Mereka bergerak sendiri, melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Sehingga di ayat ketiga yang terakhir berkata, mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka gak menghasilkan apa-apa. Mereka udah semalam-malaman di perahu, nyari ikan kesana kemari. Mungkin mereka sampai lelah, tapi semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Alkitab mencatat tidak seekor ikan pun, ikan kecil pun mereka tidak mendapatkannya. Sampai ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terkadang kita selalu mengandalkan keahlian yang kita miliki, potensi yang kita punya, serta kekuatan yang kita miliki tanpa mengenal dan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kita lemah dan kita tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup. Mungkin kita, saya bisa buka toko. Kita buka tokonya, saya punya modal, kita buka tokonya. Saya mau jualan makanan, saya bisa masak,
bisa masak, kita jual masakan. Tapi tanpa mengandalkan Tuhan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tanpa kita mengetahui bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa di luar Yesus. Kita harus melekat, kita harus nempel sama Yesus, kita harus dekat dengan Yesus, bahkan kita harus mengenal Yesus. Kita harus mengenal Yesus. Jangan sampai ditanya sama orang, kamu menyembah Tuhan yang mana? Yang mana ya? Saya menyembah Tuhan, tapi ya Tuhan. Jangan sampai kayak gitu, saudara. Saudara harus tahu, saudara harus kenal Yesus itu siapa. Yesus bangkit untuk siapa. Yesus mengorbankan nyawanya untuk siapa. Saudara perlu tahu. Karena ketika kita mengetahui semuanya, kita akan mendapatkan sesuatu. Suatu hal yang kekal, satu hal yang besar, bahkan jauh lebih besar yang dapat kita bayangkan atau lakukan. Amin. Nah, kita lanjut baca ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Murid-murid bilang, tidak ada. Sampai Tuhan memerintahkan kepada mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Terkadang kita enggak pernah merespon perintah Tuhan. Terkadang kita suka mengabaikan perintah Tuhan. Kita tidak taat dengan perintah Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita apapun yang kita usahakan tidak menghasilkan apa-apa. Sampai Tuhan memerintahkan kepada murid-murid. Saudara, apapun perintah Tuhan dalam kehidupan saudara, mari lakukan. Lakukan dengan iman. Lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Lakukan dengan bersorak-sorai. Lakukan dengan segenap kekuatan Bapak Ibu Saudara. Saya memiliki perintah Tuhan untuk menyampaikan pesan ini. Ketika saya lagi bawa mobil sendirian, saya di jalan, Tuhan berbicara tentang 153 ini, apa yang Tuhan mau saya sampaikan, apa yang Tuhan mau untuk saya jelaskan untuk Bapak Ibu Saudara dan untuk saya juga. Saya akan jelaskan. Saya akan melakukan perintah Tuhan. Saya akan mentaati perintah Tuhan. Karena saya yakin ketika saya melakukan perintah Tuhan, akan ada berkat jasmani, akan ada berkat rohani yang akan menguatkan kita. Amin. Kita semua percaya, sebagai orang percaya, firman Tuhan bersifat relevan. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saya yakin benar. Tuhan mau menyampaikan pesan ini buat kita semua. Jala yang kita tebar adalah tentang apa yang sedang kita usahakan atau hadapi saat ini. Jala yang saudara tebar adalah usaha saudara atau apapun yang sedang saudara hadapi dalam keadaan situasi saudara saat ini. Saya tidak tahu pesan ini untuk siapa, tapi saya yakin
pesan ini untuk saya dan saudara. Pesan ini sangat kuat sekali. Tuhan berbicara sama saya. Karena jala yang kita tebar akan menentukan hasil apa yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Jala yang ditebarkan berbicara tentang ketika kita mau keluar dari masalah, menghindari tekanan, keadaan atau situasi yang mencemaskan, ketakutan di tengah pandemi COVID-19 ini, atau usaha yang baru kita mulai dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu ada dalam tekanan pikiran yang, Tuhan, saya harus berbuat apa untuk mendapatkan kemenangan? Buang jalamu, tebarkan jalamu. Kemana? Tuhan sampaikan di ayat yang ke-6. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Hal yang menarik yang Tuhan sungguh sampaikan sama saya. Kanan berbicara tentang mengenai Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita tebarkan semua jala kita sama Tuhan. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita bawa semuanya sama Tuhan. Kita bagi semuanya sama Tuhan. Karena saya yakin setelah kita melakukan perintah Tuhan, kita mau taat, kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan akan memberikan atau mendatangkan mujizat yang jauh lebih besar. Ayat 6 berkata, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika saya menerima mujizat dari Tuhan, saya dan istri saya, ketika kami menerima mujizat, kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Sama dengan para murid-murid, mereka nggak bisa menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita nggak bisa berkata apa-apa sama Tuhan karena saking baiknya Tuhan. Banyaknya mujizat yang Tuhan berikan. Banyaknya mujizat yang Tuhan nyatakan. Kebaikan Tuhan, kemurahan, apapun itu. Kita sudah punya. Kita perlu tahu apa yang sudah Tuhan depositkan di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara. Mungkin engkau sedang berusaha mengatasi kesusahanmu. Engkau sedang berusaha dengan bisnismu. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, termasuk saya dan keluarga saya. Mari tebarkan semua itu sama Tuhan. Tebarkan jala kita kepada Tuhan. Bawa semua beban kita sama Tuhan. Mari bawa, berserah. Serahkan semua kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu, tekananmu, pergumulanmu. Bawa sama Tuhan. Ada pesan yang Tuhan sampaikan seperti ini. Kita akan menjala mujizat dari Tuhan apabila kita menyerahkan kehidupan kita dijala oleh Tuhan. Kita akan menjala mujizat dari Tuhan apabila kita menyerahkan kehidupan kita dijala oleh Tuhan. Pastikan saya dan Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan Worship from Home doa malam ini, kita menyerahkan kehidupan kita dijala oleh Tuhan. Saya yakin percaya kita semua mengalami Tuhan apabila kita menyerahkan segalanya bagi Tuhan.
Tahukah saudara, kita perlu mengenal Tuhan terlebih dahulu, lalu berjuang untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Hal yang berikutnya yang saya mau bagikan adalah tentang apa yang kita dapatkan setelah kita mengenal Yesus. Apa yang Tuhan sudah depositkan dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Setelah melakukan perintah Yesus dan meresponi Tuhan Yesus, ayat 9 berkata, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ketika kita sudah mengenal Yesus, kita melakukan perintah Yesus, saya yakin, saya percaya kita semua gak akan pernah dibiarkan tergeletak. Kita semua gak akan pernah dibiarkan kelaparan sama Tuhan. Yesus memberikan ikan dan roti. Yesus menyediakan ikan dan roti buat saya dan saudara. Itu yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan kebaikan, kemurahan, keselamatan, kemenangan, kedamaian, apapun itu. Yang baik Tuhan sudah sediakan. Mari kita mengenal Yesus dengan baik. Kita melakukan perintah Yesus dengan baik. Kita meresponi perintah Yesus dengan hati yang gembira, dengan hati yang terbuka. Maka Tuhan akan mendepositkan hal yang besar, sesuatu yang besar yang akan kita alami bersama di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat 10 berkata, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tuhan minta, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Lalu Simon Petrus naik ke perahu dan menghela jala itu ke darat. Dan dia mengeluarkan ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dalam sejarah kehidupan Yesus, zaman Yesus, ada 153 jenis ekor ikan yang saya baca di artikel Google. Ada 153 jenis ekor ikan. Ada yang besar sekali, ada yang gede banget, bahkan ada yang kecil, ada yang sedang, bahkan ada yang kecil banget. Ada. Semuanya itu Tuhan hitung. Semuanya Tuhan perhatikan, dari hal yang kecil sampai hal yang besar banget, yang gede banget. Tuhan perhatikan. Tuhan mampu memperhatikan. Masalah saudara, kehidupan kita semua, kesusahan kita, kecemasan, apapun bentuknya, Tuhan perhatikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melepaskan itu semua. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan memperhatikan kehidupan saudara, ekonomi saudara,
Tuhan memperhatikan hubungan keluarga saudara. Tuhan memperhatikan pekerjaan saudara. Tuhan memperhatikan penghasilan usaha saudara. Jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan pernah memiliki pertanyaan dalam hati. Tuhan, kok saya omsetnya kecil ya? Kok saya nggak pernah mencapai ratusan juta, bahkan yang MM-an? Jangan. Berserah, meresponi, dan lakukan perintah Tuhan. Segala sesuatunya, segala hal, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang gak kelihatan, Tuhan perhatikan. Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur. Tuhan juga, Tuhan Yesus yang sama akan mengubah kecemasan, kesusahan, kutuk, kekhawatiran, ketakutan menjadi berkat, menjadi mujizat, menjadi kelimpahan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya yakin percaya pesan ini Tuhan sampaikan untuk saya dan saudara, agar kita semua dikuatkan Tuhan, agar kita semua memiliki kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau taat untuk melakukan perintah Tuhan. Saya adalah salah satu orang yang mungkin belum taat 100% sama Tuhan. Tapi untuk menyampaikan firman ini, saya mau taat untuk kita mendengarkan bersama-sama, kita dipulihkan bersama-sama, kita diingatkan bersama-sama, bahkan kita menerima berkat yang baik, kelimpahan, bahkan sampai selama-lamanya kita ditolong Tuhan dan diberi kemurahan oleh Tuhan. Pesan saya terakhir. The quality of what you receive is the quality of your life. The quality of what you receive is the quality of your life. Kualitas apa yang saudara terima adalah kualitas kehidupan saudara. Kualitas apa yang saudara terima adalah kualitas hidup saudara sendiri. Siapa yang memerintahmu dalam hidup? Perintah apa yang kau terima? Respon apa yang kau lakukan akan menentukan kualitas kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan saudara, Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Kita gak bisa gak taat sama Tuhan. Kita harus taat. Mari kita mengenal Yesus dengan baik. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita sudah kuliah tinggi, S1, S2, S3, S4, ST12, apapun itu, SS-nya itu gak penting. Yang penting kita mengandalkan Tuhan. Yang terpenting kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Maka kita akan mencapai apapun yang ingin kita capai. Saya yakin percaya 153 ekor ikan yang besar akan menjadi bagian dari kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu di Home Community Church. Aku tahu Tuhan, kami memiliki ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kurang percaya diri Tuhan. Kami memiliki kesusahan, pergumulan, tekanan dalam pikiran, tekanan dalam batin kami Tuhan. Mari Tuhan, kami membuka kehidupan kami, kami membuka hati kami untuk mari Engkau menjala kehidupan kami Tuhan. Engkau menjala setiap kehidupan kami. Engkau menjala setiap kesusahan, kesulitan, pergumulan, tekanan, apapun itu Tuhan. Kami mau bawa dan menyerahkannya pada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, 153 ekor ikan besar, bahkan jauh lebih besar, akan menjadi bagian kehidupan kami sekeluarga. Akan menjadi bagian untuk bagi Bapak Ibu Saudara semua yang sedang menyaksikan Worship from Home edisi doa malam. Aku berdoa sungguh, biar Tuhan mencurahkan mujizat, biar setiap jalamu diisi dengan kekuatan dari Tuhan, diisi dengan pertolongan dari Tuhan, diisi dengan berkat dari Tuhan, berlimpah. Tetapi jalamu tidak koyak, jalamu tidak akan hancur, jalamu kuat, jalamu tidak lemah, imanmu kuat, imanmu diteguhkan dalam Tuhan, imanmu tidak akan pernah lemah, karena Tuhan ada di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan. Mari Tuhan, ubahkan setiap pandangan masalah kami Tuhan. Ubahkan
pandangan kami. Ubahkan sehingga kami hanya memandang Yesus saja. Di tengah masalah apapun, di tengah situasi apapun, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mau memandang Yesus. Mungkin pemerintah atau dunia ini sedang melockdown kami untuk tidak bisa keluar. Tetapi mereka, manusia, tidak bisa melockdown hati kami, spiritual kami, hubungan kami, keintiman kami kepada Tuhan. Kami akan terus kuat. Hubungan kami dengan Tuhan tidak bisa di lockdown dengan siapapun. Kami akan membuka hati kami kepada Tuhan. Karena kami yakin tidak ada yang bisa menutup kalau Tuhan sudah membukanya. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan sedang hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, mujizat menjadi nyata. Tuhan, aku bersyukur untuk firman, bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk 153 ekor ikan yang kami terima saat ini juga Tuhan. Kami yakin sepanjang hari ini kami sudah ditolong Tuhan, diproteksi Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdoa, sungguh sepakat dalam nama Tuhan Yesus, agar sepanjang minggu ini jemaat sehat, yang sakit disembuhkan, dijaga Tuhan, dan diberkati usaha, karir, masa depan, anak-anak, keluarga, semua keluarga bahagia, hubungan suami istri baik dalam nama Yesus, hubungan orang tua dan anak dan kakak adik diberkati Tuhan. Dan kami akan menerima berkat penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Kedua tanganmu adalah tangan berkatnya Tuhan. Dan dalam segala hal yang kamu kerjakan, pasti diberkati Tuhan dalam berkat kebaikan Tuhan. Dan bersinar teranglah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.